Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sore hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk bersekutu dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
Tuhan yang bertata keras surga, pada saat sore ini yang Bapak kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih di mana Engkau bisa mempertemukan kami di rumah kami masing-masing berkumpul di tempat yang kudus pada sore hari Tuhan. Kami tahu ini bukan karena kuat atau tenaga kami yang Tuhan, tapi karena kasih dari Allah senantiasa mengumpulkan kami di tempat itu. Terima kasih ya Tuhan atas segala perintah tuntunan dari hidup kami. Engkau Allah menuntut dari hari kami juga pada sore hari ini Tuhan. Puji syukur bagi Bapa terpuji puja Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan di alam dunia Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah sumber segala kekuatan kami. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami hidup. Engkau Allah senantiasa mencukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang jahat yang luar biasa perkasa yang menuntun negara hidup kami pada sore ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur di atas sore ini. Oleh karena kebaikan-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami sore hari untuk memuji memuliakan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Kami undang kembali dalam hidup kami masing-masing, dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Berikan kami rasa sukacita pada sore hari ini untuk memuji memuliakan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Pada sore hari kami akan meninggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Kiranya terhadirlah Engkau dalam setiap ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah melalui ibadah kami hari ini, biarlah melalui para penonton firman pada sore hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam pergumulan kami percaya dalam nama Yesus Kristus, karena Engkau jawaban dari segala pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang melakukan sore ini, apapun bentuk pelayanan mereka, biarlah pelayanan mereka menenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami yang ada di tempat ini. Tuhan sertai kami semua. Buat adik yang percaya kami tetap bersama dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, serahkan ibadah kami dari awal hingga pada selesainya. Biar Tuhan sendiri yang pimpin. Di dalam nama Yesus Kristus kami membuka ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Serendah semua jemaat Tuhan kembali berdiri. Kita mau
sore hari ini kita akan mempersiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang Ibu Betty berdoa untuk persembahan. Kembali kami Bapak bersyukur di sore hari ini Tuhan, nama kami Tuhan boleh ada ini pada saat ini Tuhan, kami kekuatan kami, tapi yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan bagi kami Tuhan. Kami ada pada saat ini Tuhan datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Di mana kami selama ini Tuhan rindu akan memuji Engkau. Inilah saatnya kami datang di hadirat-Mu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah puji penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Engkau memelihara hidup kami hari demi hari sampai hari ini Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat sore hari yang indah ini kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk meminta ampun kepada-Mu yang selama ini Tuhan kami jauh daripada Engkau, yang selama ini Tuhan kami meninggalkan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus. Inilah saatnya kami Tuhan datang di hadapan-Mu untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Walaupun tiap penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu, hanya ini yang kami perbuat pada saat sore hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas segala kebaikan-Mu. Biarlah berkat-Mu Tuhan melimpah bagi kami. Engkau berikan kesehatan bagi kami. Engkau berikan Tuhan kami hati mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu rahmat-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengetahui isi hati kami Tuhan. Kami merindu Engkau Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Tanpa kehadiran-Mu Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Selama ini Tuhan, hati kami hambar ya Tuhan. Tidak tahu apa yang kami perbuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur boleh kami datang di hadirat-Mu pada sore hari ini. Boleh kami datang di tempat-Mu ini Tuhan untuk memuji Engkau. Dan boleh kami bertemu dengan teman-teman kami seiman ya Tuhan. Boleh kami bertemu dengan Bapak Ibu kepada kami saat ini. Terima kasih Bapak. Saat ini kami memberikan yang terbaik bagi-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, sehingga kami boleh memberikan terbaik dari-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala baik-Mu, dan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima
kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan selalu melindungi setiap hati, Tuhan selalu melindungi setiap hidup kami ya Tuhan. Pertolongan kami selalu ada dalam Tuhan. Firman-Mu berkata Kau beserta dalam hidup kami ya Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu pada sore hari yang indah dan luar biasa ini Tuhan. Atas segala berkat anugerah dan kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami, bahkan dalam seluruh apa yang kami buat kerjakan. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sore hari ini kami rindu ya Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk kuasa-Mu melawat kami. Bekerjalah Roh-Mu ya Tuhan bagi kami sekalian, supaya dalam pemberitaan firman-Mu kami diteguhkan, kami dikuatkan. Terima kasih Bapa, Engkaulah jawaban dalam setiap kehidupan kami, pergumulan dan persoalan kami. Urapi pemberitaan firman-Mu dan seluruh kami yang mendengarkannya Tuhan, dan berikan kami hati yang bijaksana untuk mengerti, memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, shalom. Salam.
Saya percaya semua kita sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Satu kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita bisa ada bersama-sama di rumah Tuhan pada saat ini. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita langsung buka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6. Kita baca satu ayat saja Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang pertama. Ya. Judul perikop ini taat dan kasih. Efesus pasal 6 ayat yang pertama ke-1. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatlah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita punya kerinduan untuk menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Dan mungkin tidak hanya dikasihi oleh Tuhan, tetapi ingin rindu supaya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kalau kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, menjadi taat, setia, dan menghormati Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan ini, maka kita akan melihat bahwa apa sih rahasia hidup orang percaya sehingga dia bisa hidup, bisa kuat dan berjalan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pernah melihat orang yang membangun rumah, maka Bapak Ibu Saudara, orang tersebut tidak hanya saja menginginkan rumah itu baik, indah, dan macam-macam saudara. Tetapi yang sangat diperhatikan dalam sebuah bangunan rumah adalah bagaimana orang atau tukang memulai bangunan tersebut dari dasarnya, yaitu pondasi, saudara. Karena rumah atau bangunan dikatakan kuat, kokoh, itu ketika dasarnya, pondasinya dibangun dengan baik, dengan kuat, dengan kokoh, bahkan semua mungkin bahan-bahan yang dipergunakan adalah hal yang baik. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak asal dibangun, tidak asal dikerjakan, tetapi betul-betul diperhatikan satu persatu. Sehingga ketika bangunan itu selesai, maka semua orang melihat, waduh, bagus sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan
itu ditentukan Bapak Ibu Saudara, seberapa kuatnya, seberapa dalamnya kita dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan. Karena kalau secara fisik, model, rupa, dan lain sebagainya, itu bisa dipoles, saudara. Tetapi kalau bicara tentang fondasi, dasar, itu tidak bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kenapa kita dikatakan orang yang kuat di dalam Tuhan? Karena memang kita sudah diletakkan, dibangun, dimulai di atas dasar yang kuat dan kokoh di dalam Kristus Yesus. Sehingga gaya hidup kita, model kita sama seperti Kristus. Karena dia adalah batu karang yang teguh bagi kita sekalian. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara, sama halnya kalau kita mau beli sesuatu. Misalnya contoh sederhananya sepatu. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara mau beli sepatu, lihat apa dulu? Lihat apanya dulu? Modelnya, warnanya, model ya. Itu jujur. Ya. Kalau enggak, diskonnya ada enggak gitu ya. Masalah kualitas nomor 2. Betul tidak? Ya, apalagi sekarang ini zamannya semua udah online ya. Kadang-kadang online ini luar biasa, saudara, ya. Kadang-kadang kita tertipu tanpa sadar, saudara. Karena bagusnya gitu. Ya. Ada yang katakan tadi modelnya, betul tidak? Ada yang berkata tadi harganya karena murah. Terus apalagi? Warnanya mungkin. Ya. Nah, saudara, itu tidak salah. Itu benar semuanya. Karena itu keinginan gitu. Tetapi mestinya kita harus perhatikan dasarnya. Yaitu bagaimana cara membuat sepatu tersebut. Kira-kira bantalannya bagus tidak? Jahitannya rapi apa tidak? Jangan-jangan sekali dipakai begitu melewatin air langsung mangap dia. Ya, kayak buaya yang kelaparan gitu. Ya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi kadang-kadang kehidupan kekristenan kita kurang lebih seperti itu, saudara ya. Di luarnya bagus, menarik. Waduh, kayaknya yang lewat ini Jemar GB menceng deh. Kenapa? Soalnya beda gitu ya. Tetapi kalau bisa, bedanya jangan cuma di luar saja. Tetapi juga harus dipastikan, di dalam juga harus beda tentunya. Amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa yang terlihat di luar itu adalah pancaran dari dalam. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus betul-betul memastikan bahwa kehidupan kita ini betul-betul berada di atas dasar yang kokoh, yaitu di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan di zaman sekarang ini. Sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam ya, isu, berita, dan lain sebagainya, saudara. Ya. Jadi kalau hanya kita kelihatan di luarnya saja, saudara, maka ya sama seperti tadi. Ya. Bisa ketipu, saudara. Ya. Dan kita gampang terpengaruh kalau tidak berada di
dalam dasar yang kuat di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya tadi firman Tuhan ini berkata, Bapak Saudara, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sehingga kita belajar bersama-sama saudara, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan mengizinkan Tuhan membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang kuat dan kokoh di dalam Dia. Karena Dia adalah contoh model yang sempurna bagi saya dan saudara. Sehingga kita menjadi orang percaya yang kuat di dalam Tuhan, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, maka ada 3 hal yang membuat saya dan saudara supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara mau kuat di dalam Tuhan? Amin ya. Maka yang pertama, kita harus menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan yang bisa mengatasi segala kegagalan. Karena kegagalan itu tidak melulu jadi kegagalan saudara. Tetapi kegagalan bisa diubah oleh Tuhan menjadi sebuah jalan menuju kesuksesan. Ya. Orang yang sukses bukan karena mereka tidak pernah gagal. Tetapi karena mereka tidak pernah berhenti untuk mencoba. Ada iklan lewat. Orang yang kuat, orang yang dibangun di atas dasar firman Tuhan, di atas kebenaran Tuhan saudara, maka hidupnya kuat dan mampu mengatasi berbagai kegagalan. Ya, termasuk selama pandemi COVID ini. Ya, semua orang mengatakan gagal. Ya, gagal usaha, gagal kerja, bahkan yang menikah pun juga jadi gagal saudara. Enggak jadi. Ditunda, betul tidak? Ponakan saya, ya anaknya Pak Gembala Hotel Agusta itu, aturannya pestanya ini tanggal 31 Juli, diundur saudara. Karena memang situasinya. Tapi apakah itu gagal? Kata dunia. Tetapi bagi Tuhan itu tidak gagal. Hanya karena waktunya tidak tepat. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus kuat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Selama kita hidup, saudara, tentu kita banyak mengalami tantangan, kegagalan dalam hidup ini. Mungkin kita sudah melakukan ekstra hati-hati. Tetapi Bapak Ibu Saudara gagal. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau engkau kuat dalam Tuhan, maka tidak ada kata gagal. Karena Tuhan punya jalan. Tuhan punya cara dalam kehidupan kita. Asal kita percaya saja kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkati apa yang bisa kita kerjakan. Amin saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, selagi ada di rumah, mari ciptakan kreativitas saudara. Apa saja. Masukkan ke medsos. Ya mungkin orang pertama-tama ini apaannya gitu ya. Kok ini aja masih di medsos gitu ya. Tetapi lama-kelamaan saudara, kalau Anda rajin, tekun, dan punya pemikiran yang menuju kepada hidup kesuksesan, maka itu akan menjadi sesuatu yang positif untuk membawa kita kepada kehidupan yang sukses. Saudara, kalau saya tonton di
televisi, di pandemi COVID ini saudara, ternyata ada banyak orang yang kayak mendadak saudara. Ya, kemarin saya dengar di televisi orang yang di Bandung itu selama ini dia bikin kayak sablonan gitu tapi nggak jalan saudara. Dia punya ide, bikin masker. Masker yang sekarang ini lagi sedang tren, yang kalau kita lihat gitu kita bingung mana mulut orang yang benar, mana mulut yang palsu gitu, karena semua ada gambar orangnya gitu loh. Ternyata dia yang bikin. Terus dia wawancara, dia bilang berapa omsetnya, saudara? Mau saya kasih tahu? 1 M saudara, omsetnya 1 bulan. Ini udah 3 bulan ini pandemi COVID berjalan. Berarti udah 3 M saudara ya. Gaby Menceng dapat berapa nih? Ya. Ibu Juliani gimana Bu? Sukses ya? Jangan patah semangat Bu. Kerjakan terus. Ya. Pasti Tuhan buat berhasil. Jadi kegagalan itu adalah teman kita untuk kita bisa masuk kepada kesuksesan, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, orang yang kuat adalah orang yang punya kemampuan untuk mengatasi keberhasilan. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia punya dalam kehidupan yang stabil. Tidak turun, tidak naik. Tetapi stabil saudara. Saudara pilih yang mana? Udah di atas tapi turun, atau di tengah turun, atau tidak turun, tidak naik tetapi stabil gitu. Ya di zaman sekarang ya stabil gitu ya. Orang yang kuat Bapak Ibu Saudara adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Banyak orang yang mampu mengatasi kesulitan, namun tidak mampu memperlakukan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya adalah sebagai sesuatu hal yang bisa dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang kalau pada saat kesusahan ia mencari Tuhan, tapi pada saat senang ia menjadi sombong. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang ini kita stabil, jangan sombong saudara. Tetap rendah hati, tetap memuliakan Tuhan. Amin saudara. Tetap akrab dengan Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap mencari Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kita untuk hidup berkecukupan, jangan lupakan Tuhan, saudara. Kadang-kadang yang menjadi persoalan kita manusia ini kan adalah suka lupa, saudara. Ya. Suka lupa, ya. Jadi suka lupa apa maksudnya? Suka lupa bayar utang maksudnya. Kalau yang lainnya saya nggak lupa gitu ya. Bukan itu maksud saya, saudara. Ya. Karena kadang ketika kita diberkati, ketika kita ada dalam kecukupan, kita merasa bahwa Tuhan tidak diperlukan. Kita merasa kuat, hebat. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa apa yang ada pada kita, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu, kalau Rasul Paulus katakan, tidak ada yang saya banggakan ternyata dalam hidup ini. Apa yang dahulu ku anggap kehormatan, kebesaran, dan lain sebagainya. Sekarang, begitu aku berjumpa dengan Tuhan, maka semuanya aku anggap sampah. Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita jauh lebih besar dari apa yang kita miliki. Sekalipun itu diizinkan Tuhan, saudara. Mari kita tetap berbuat sesuatu kepada Tuhan,
mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga hidup kita tetap stabil. Dan kita tidak akan pernah berkekurangan, saudara. Amin. Karena Tuhan menjadi jaminan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan. Orang yang kuat adalah orang yang punya kemampuan untuk mengatasi kepahitan. Jadi kalau saudara mau sukses, buang kepahitan. Amin. Karena kepahitan adalah kepahitan, saudara. Ya. Kalau Firman Tuhan katakan kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apakah dia diubah? Enggak ada. Ya tawar, saudara. Tidak berguna. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hati. Tidak ada orang yang suka dicela, dikritik ataupun diejek. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Mari kita belajar untuk menghapus segala kepahitan dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun itu kita tidak suka. Karena itu bertentangan dengan kedagingan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang yang mencaci kita, mengejek kita, atau menghina kita, saudara, maka kitalah orang yang paling kuat. Karena hidup kita dibangun di atas dasar firman yang berkuasa. Saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang mudah tersinggung atau terluka perasaan bukanlah orang yang kuat di dalam Tuhan. Apalagi kalau Anda seorang pelayan Tuhan, gampang tersinggung. Itu bukan ciri khas seorang hamba, seorang pelayan, seorang anak Tuhan. Makanya tadi dikatakan, saudara, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang taat kepada Tuhan. Amin. Apa yang diberitakan Tuhan dalam firman-Nya ini, mari kita taat, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang yang beriman itu, dia dikatakan orang beriman adalah ketika dia taat melakukan firman. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mampu melakukan atau menjadi pelaku firman Tuhan, kita belum bisa disebut orang yang beriman. Ya, karena orang beriman itu adalah orang yang percaya, saudara. Punya kemampuan untuk berserah dan meyakini kuasa Tuhan mampu menyertai kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bertahan menghadapi berbagai pencobaan kehidupan kita. Karena Tuhan akan berada di pihak kita. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Karena Tuhan menjadi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi kita yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan sore hari ini meneguhkan, menguatkan kita dan memberikan kita semangat yang baru untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Karena orang yang kuat di dalam Tuhan
adalah orang yang mampu mengatasi berbagai kepahitan hidup, bertahan dalam keberhasilan, dan orang yang mampu mengatasi kegagalan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku berumur sendiri sebagai Tuhan yang paling mengerti setiap keadaan kami. Engkau Tuhan yang selalu peduli dengan keadaan kami. Pada sore hari ini kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Untuk itu Tuhan pada sore hari ini, biarlah kehidupan kami memiliki dasar yang kuat, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi dasar kehidupan kami. Sehingga di saat persoalan datang, di saat badai hidup menerpa kami tetap kuat dan kami tidak goyah. Sebab Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami tetap kuat dan kami tetap berharap kepada Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi. Di saat firman ditaburkan, jemaat dan setiap orang-orang percaya, mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami terus berharap sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan sambil bernyanyi bagi Tuhan. Terima
kasih, bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Karena kasih anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang kami rasakan di setiap waktu. Dalam sepekan ini. Pemeliharaan Tuhan. Penjagaan Tuhan. Nyata bagi kami. Itu sebabnya sore ini kami ada di bait kudus-Mu. Untuk bersyukur. Karena Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan sore hari ini, dalam ibadah ini kami sudah merasakan sukacita besar. Kuasa Roh Kudus telah melawat kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Terlebih lewat lawatan firman-Mu Tuhan. Supaya hidup kami diubahkan. Di mana kami Engkau ajarkan untuk saling mengasihi, saling menghormati. Karena Engkau memberikan hukum yang paling utama bagi kami. Biarlah kami boleh mempraktikkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Berkati dan mampukan kami sebagai anak Tuhan untuk boleh menjadi contoh dan teladan. Walaupun berat, banyak beban, banyak masalah yang kami hadapi. Tapi kekuatan dari Tuhan boleh mengubah kami Bapa untuk semakin mengasihi satu dengan yang lain. Bapa di surga, berkatilah seluruh umat-Mu yang sudah hadir sore hari ini. Dari beberapa waktu lalu kami hanya dapat beribadah lewat live streaming. Tapi saat ini kami boleh Tuhan menunjukkan sungguh kerinduan hati kami. Ingin berjumpa dengan Tuhan. Inilah bukti wujud nyata kasih cinta kami kepada Tuhan. Kiranya dalam segala masalah yang kami hadapi, Tuhan menyertai. Jikalau ada yang sakit, hari ini ulurkan tangan-Mu yang penuh ajaib dan kuasa. Akar-akar penyakit dalam tubuh kami perintahkan, kami tolak di dalam nama Yesus hanya keluar dari tubuh ini. Sebab tubuh ini adalah tempat Tuhan berdiam. Bapa di sorga, kalau ada yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan atau mungkin ya merasa kehilangan dalam pekerjaan, kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan satu berkat yang jauh lebih indah dari saat ini, dari hari yang lalu. Engkau sedang merancang yang lebih bagus, lebih mulia. Jikalau kami taat dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Berkati semua jemaat ini Bapa. Kian hari makin naik, bukan menjadi ekor tetapi kepala. Genapilah firman-Mu itu bagi kami. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah berjerih lelah melayani Tuhan. Dari pagi sampai hari ini. Dari ibadah sekolah minggu juga sampai sore ini. Tuhan mengembalikan jerih lelah itu berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali lipat ganda. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh ajaib dan kuasa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini juga Tuhan masih banyak yang mengalami virus corona Bapa. Tuhan, berbagai usaha yang telah dilakukan oleh Presiden kami, pemerintah kami, biarlah kiranya Tuhan usaha ini merupakan satu hal untuk menghilangkan COVID dari negara kami ini. Dan kiranya Tuhan tambahkan lagi hikmat kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih lagi, yang lebih tepat, supaya semuanya boleh merasakan segala kebebasan dari penyakit ini. Kami juga berdoa untuk tim medis, dokter, perawat dan lain sebagainya. Tuhan memberkati mereka untuk melakukan tugas menyelamatkan nyawa manusia, menyembuhkan penyakit yang diderita manusia. Tuhan berikan kekuatan, berkati keluarga mereka dimanapun para tim medis ini bertugas. Tuhan berkati. Juga kami doakan untuk kekasih-kasih kami
yang sedang mungkin dirawat di rumah sakit dan mungkin juga sedang isolasi mandiri di rumah. Tuhan berkati mereka, sembuhkan segala penyakit. Kami berdoa Tuhan, lewat peristiwa COVID ini, inilah waktunya gereja mengalami penuaian besar-besaran. Semua orang yang sedang membutuhkan pertolongan akan datang mencari Tuhan, memanggil nama Tuhan, dan tuaian besar-besaran akan tiba waktunya bagi gereja Tuhan, supaya setiap orang menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, inilah doa kami sore hari ini. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kasih, sebelum kita menerima berkat, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai menunggui keluar masuk kita sekarang sampai selamanya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.